Shalom, Jemaat GKI Klase Solo. Nah, tentu harapan kami semua baik-baik saja dan banyak rasa syukur kita karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan kerinduan dalam hati kita untuk terus mencari, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, yang firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkannya. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur jikalau hari ini kerinduan Tuhan berikan pada kami untuk mendengar akan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dan telah kami terima, yang boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perenungan kami saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sebagai orang Kristen ditanya, apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Tentu semua akan menjawab, ya, kami tentu saja mengasihi Tuhan Yesus. Namun saudara, menjadi hal yang tidak mudah ketika perintah Tuhan dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, perintah Tuhan Yesus itu harus dipatuhi, bukan sebagai keharusan yang menakutkan, ancaman, bukan. Tetapi sebuah identitas. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu tuh pasti mengasihi orang lain. Ya, kamu pasti menuruti perintahku. Nah, apa perintah Tuhan Yesus? Perintah yang mana? Tentu ada beberapa. Namun satu hal yang menjadi sorotan kita, ketika kita membaca Yohanes 15 ayat 17, dikatakan seperti ini. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Perintah untuk mengasihi, saudara. Kasihilah seorang akan yang lain. Wah, enak sekali didengarkan, saudara. Enak juga untuk diucapkan. Tetapi untuk melakukannya, terkadang orang tidak sadar. Yang dilakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang bukan atau tidak selalu itu mewujudkan kasih. Banyak orang yang tidak sadar kalau perkataannya itu justru menyakiti, menusuk hati orang yang diajak bicara. Berapa banyak anak-anak yang terluka hatinya oleh orang tua. Berapa banyak orang tua yang juga terluka hatinya oleh perkataan dan sikap anak-anaknya. Jadi tidak mudah, saudara, perintah untuk saling mengasihi. Kecenderungan orang, kecenderungan manusia sejak jatuh dalam dosa adalah menyalahkan, mengatakan hal yang buruk tentang sesamanya. Adam dan Hawa, ya, menuduh satu sama lain. Adam menuduh Hawa, Hawa menuduh si ular, kan begitu? Ya. Bagaimana kita bisa melihat waktu demi waktu dengan mudah orang menyacat orang lain, ya, ngomong hal buruk yang dilakukan orang lain. Ada orang berbuat baik,
dikatakan buruk, ya itu nyacat gitu ya. Ada banyak hal ketika dalam kehidupan kita diuji, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya untuk mengasihi. Sederhana misalkan di rumah, seorang ayah sedang work from home gitu ya, kerja di rumah. Lalu tiba-tiba anaknya yang masih kecil datang masuk ke ruang kerja. Ya, membuka pintu, lalu datang kepada ayahnya dan berkata, "Papa, lihat nih aku buat gambar robot," gitu ya. Lalu papanya karena masih sibuk kerja di depan komputer, punya dua pilihan. Pilihan pertama dia bisa bilang, "Udah gambar kamu tuh ndak begitu berharga," gitu ya. Lalu bilang gambar kamu kurang bagus. Atau mungkin yang paling parah mengatakan, "Jangan ganggu papa." Selesai. Tetapi ada pilihan yang kedua. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Nanti ya, papa mau lihat. Tapi nanti ya, setelah papa selesai kerja." Atau mengatakan, "Mana lihat gambarnya? Oh iya bagus, nanti papa lihat lagi ya." Menghargai, memandang orang lain, memandang anaknya. Itu sebuah kasih yang luar biasa. Sama seperti seorang suami istri yang saling memuji, saling menghargai, memandang satu dengan yang lain. Mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan kepada pasangannya. Itulah mengasihi. Karena itu sayang jika kesempatan untuk mengasihi, untuk menuruti perintah Tuhan justru dipakai untuk bertengkar. Justru dipakai untuk saling menyakiti. Demikian juga relasi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua ini. Berapa banyak anak-anak yang menyakiti orang tuanya dengan sikapnya yang tidak peduli, mungkin tidak pernah meluangkan waktu untuk orang tuanya, berbicara sedikit ataupun banyak, atau mungkin mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Mungkin sebagian berkata, itu kan kewajiban orang tua membesarkan kita sebagai anak-anak. Betul. Tetapi ungkapan terima kasih terkadang menjadi lebih berharga dari sekedar mengatakan itu sudah tanggung jawabnya. Itu pun tanda mengasihi. Dan bukankah Tuhan Yesus sendiri ketika melihat murid-muridnya ketika dia ditangkap melarikan diri, pergi meninggalkannya. Apakah kemudian Tuhan Yesus ketika sudah bangkit lalu menegur murid-muridnya dengan berkata, "Kalian ini katanya mengasihi aku, tapi ketika aku ditangkap kalian lari semua"? Tidak, saudara. Ia datang kepada murid-muridnya dan menyatakan kasihnya. Bahkan secara khusus kepada Simon Petrus yang sudah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Apakah Tuhan Yesus kemudian datang dan kemudian dia menegur Petrus dengan mengatakan, "Petrus, kamu omong besar. Petrus, kamu penakut"? Tidak, saudara. Yesus mengasihi para muridnya. Yesus mengasihi Petrus. Bahkan pada Petrus Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ia menghargai Petrus sebagai seorang murid yang sedang belajar. Seorang murid yang perlu didorong, yang perlu terus dibentuk, disempurnakan. Dan penghargaan, apresiasi yang diberikan Yesus itulah yang membuat Petrus memiliki semangat di dalam melayani. Dan pada akhirnya dia bahkan mati untuk memuliakan Kristus. Apresiasi, menghargai, mengasihi itu nilainya lebih berharga. Apakah berarti bahwa kita tidak boleh mengkritik, tidak boleh memberikan masukan, menunjukkan salah orang? Bukan begitu. Ya. Boleh. Tetapi saudara-saudara, saya percaya ketika orang masih punya hati nurani, maka dia akan menyadari apakah kata-kata yang akan diucapkan itu menyakiti atau justru menyembuhkan.
perkataan yang kita ucapkan itu, kritik yang kita sampaikan itu membangun atau menghancurkan. Silakan dinilai masing-masing. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, sudahkah itu menyembuhkan yang terluka dan membangun orang yang sedang jatuh? Kita belajar untuk mendengarkan hati kita. Karena di sana juga Roh Kudus telah dicurahkan dan tinggal tetap. Ya. Karena perintah mengasihi ini tidak mudah. Kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan dan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus tahu bahwa mengasihi itu bukan hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Terkadang suara hati kita mementingkan egois kita, kepentingan diri kita sendiri, keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita. Ketika kita mau mengucapkan sesuatu hal yang mungkin akan menyakitkan orang lain, kita berhenti dan berpikir sejenak. Jangan ucapkan. Ucapkan yang lain, yang lebih menghargai, yang apresiatif, yang bisa menyembuhkan, yang bisa membangun orang lain. Roh Kudus yang akan menolong kita, karena kita adalah manusia yang lemah. Sebab jikalau kita mau membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi dengan tepat. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kebenaran Tuhan adalah kasih-Nya yang besar untuk saudara dan saya. Karena itu marilah kita hidup di dalam kasih kuasa Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang berkarya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kata dan perbuatan kita, menuruti perintah Yesus Kristus, perintah Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu yang menolong kami. Dalam Roh Kudus, Engkau menuntun kata dan perbuatan kami. Kiranya Roh Kudus yang akan terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memandang sesama kami berharga, dan kami pun boleh memberikan apresiasi yang tepat untuk dapat menyembuhkan dan membangun sesama kami. Sebab perintah-Mu jelas bagi kami ya Tuhan, supaya kami hidup saling mengasihi. Dan biarlah tanda cinta kami adalah menuruti setiap perintah-Mu ini. Berkati kiranya kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Bila tangan pengasihan Tuhan yang akan terus memberikan hikmat, sehingga kami menjaga diri dengan baik. Dan bila tangan pengasihan Tuhan yang juga menolong kami untuk memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, sehingga dapat melawan sakit penyakit. Kami berdoa untuk para medis, biar Tuhan yang juga boleh berkati mereka, dokter, perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit, dan mereka yang dirawat di sana. Biar Tuhan yang mampukan, cinta kasih Tuhan hadir di sana, dalam setiap kata dan perbuatan-perbuatan mereka. Kami berdoa, memohonkan kesembuhan untuk mereka yang sakit, dan kekuatan bagi mereka yang merawat. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya, dan seluruh rakyat di dunia pada umumnya, yang pada saat ini tentu saja menghadapi krisis bukan hanya persoalan kesehatan, persoalan relasi, tetapi juga persoalan ekonomi, krisis keuangan yang terjadi. Tuhan yang boleh berkati, supaya Tuhan yang cukupkan, mampukan Tuhan untuk kiranya kami bergerak, yang mampu, yang punya dana, bisa berbagi, sehingga mereka yang kekurangan dapat dibantu, dapat dicukupkan oleh karena karya Tuhan dalam kehidupan kami manusia. Kami berdoa untuk pemerintahan seluruh dunia, khususnya untuk di Indonesia. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin, mereka yang punya kekuasaan, punya wewenang. Tuhan yang mampukan dengan bijaksana, dengan penuh hikmat,
dapat mengatur untuk kebaikan seluruh rakyat. Tuhan berkati juga gereja dan lembaga-lembaga agama yang ada, dimampukan untuk penuh hikmat Tuhan, untuk memutuskan apakah perlu membuka ataupun masih menutup terhadap ibadah dalam pertemuan-pertemuan besar. Kiranya Tuhan yang boleh tolong supaya sungguh keamanan dan kebaikan seluruh umat dapat dijagai. Kami berdoa untuk gereja-gereja GKI secara khusus di Kelasi Solo, gereja-gereja di seluruh dunia, supaya dimampukan kiranya untuk memutuskan yang terbaik akan pengadaan ibadah dalam pertemuan-pertemuan secara fisik. Tuhan yang boleh berkati, sehingga dengan hikmat Tuhan dapat menentukan sesuai dengan kriteria yang diperlukan di masa-masa pandemi ini. Tuhan boleh berkati seluruh rakyat Indonesia, diberikan ketabahan untuk menanggung ini bersama-sama. Jauhkan dari pikiran-pikiran yang jahat ataupun niat-niat yang merusak. Tuhan yang mampukan pikiran yang jernih untuk hidup saling mengasihi di tengah-tengah krisis yang dihadapi bersama-sama ini. Sebab baik rakyat yang kecil maupun para pengusaha yang sedang dan yang besar, semua menghadapi krisis yang sama di masa-masa ini. Karena itu ya Tuhan, tolong sehingga hikmat Tuhan memampukan kami untuk lebih mengutamakan hidup saling mengasihi sebagai perintah Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih ya Bapa buat segala kemurahan-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.